Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sahabat MK, Anda masih bersama kami di MKFM Bandung, MKFM Jogja, dan MKFM Dabo Singkep, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita pagi hari ini, masih bersama dengan Bapak Wasmin Al-Rishad MPD dan Ibu Lilis Komaria MPSI. Baik sahabat MK, Anda bisa mengikuti juga kegiatan yang dilaksanakan oleh JIH, yaitu Hypnotherapy Certification Workshop. Dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan tentunya, Anda bisa tetap mengikuti Hypnotherapy Certification Workshop. Cashbacknya bisa Anda dapatkan juga. Berapa besarannya? Anda WA dulu, Anda daftar dulu ke 0811 225 002 0811 225 002 bersama dengan Bapak Dr. Wasmin Al-Rishad MPD yang akan menjadi narasumber dan juga akan hadir untuk Anda, insya Allah juga bersama dengan Ibu Lilis Komaria MPSI. Jadi silahkan daftarkan diri Anda. Baik, kita lanjutkan Pak Wasmin, Bu Lilis. Yap. Nah, berikutnya ini mengenai kasih sayang ini kan jadinya tadi ya Pak ya, ada misleading yang kadang orang tua tidak paham ya dengan bahasa cinta. Boleh tidak kalau saya menyebutnya mungkin bahasa cinta masing-masing orang kan beda ya Pak ya. Ada yang sukanya mungkin dengan sentuhan, ada yang sukanya tadi dengan ungkapan-ungkapan sayang begitu. Dan bagaimana memahami kebutuhan sayang dari anak kita atau dari pasangan kita untuk hal ini, Pak Wasmin? Cara mengetahuinya apakah ya kita tanya aja kamu sukanya kalau disayang itu seperti apa sih atau gimana Pak? Adakah cara yang bisa dilakukan? Ya, sebelum bicara cara, kita Ya. bicara kesiapan dulu. Orang tua siap Oh. nggak? Oh iya. Punya waktu nggak? Itu Nah dulu. itu Dia dia. harus punya waktu dulu. Kalau udah punya waktu, udah punya kesiapan, nanti ketemu kok. Setiap anak itu Oh, gampang sebetulnya nyarinya. Dan siap siap. ada kesamaan juga, misalnya setiap Mm-mm. orang itu kalau diusap, kemudian dipeluk, disentuh, terus kalau ngobrol ada interaksi mata ketemu mata, kemudian didengarkan, ada Iya. empati. Ketika mereka ada masalah, kita mendampingi dalam artian kita tidak menyalahkan, tapi ayo dong tanggung jawab aja, lakukan gitu. Kitanya mendampingi. Nah, biasanya setiap orang pasti akan merasa nyaman gitu. Iya. Ya, Iya iya. contoh misalnya, ini baru keungkap sekarang nih ya. Iya, Di mana ponakan saya udah kuliah sekarang. Ketika saya cerita dulu itu Om waktu awal-awal nikah pulang kampung itu malu karena belum bisa bawa apa-apa gitu. Jadi iya. dulu masih naik bis pulang kampung gitu. Masya Allah. Terus tapi meskipun masih sangat terbatas gitu, tante tetap bisa bawain apa gitu, mungkin bawain coklat, bawain permen gitu. Kalau Dwi inget apa dulu waktu Om Tante pulang kampung itu? Ternyata yang diingat sama dia itu bukan oleh-oleh bawaan-bawaan barang itu. Saya juga kaget gitu. Apa ya, bawa apa ya Om Tante dulu? Aku ingetnya itu kalau Om pulang dulu waktu aku kecil SD, itu yang kita tunggu-tunggu dari Om itu waktu pulang itu habis maghrib Om selalu ngumpulin kita-kita di di ruang tamu, kemudian Om cerita ngedongeng. Itu kita nunggu sampai celangap gitu, sampai olohok istilah Sunda gitu. Nah itu momen yang aku ingat mah itu ya waktu kecil kalau nungguin Om Tante pulang kampung itu adalah dongeng waktu habis pulang, kalau habis Iya. maghrib itu kumpulin mereka setiap malam itu karena pulangnya mungkin 3 hari ya berarti dongengnya 3 malam gitu, 3 malam penuh dengan dongeng. Waduh Dulu waduh. kan mungkin TV juga belum banyak ya di kampung itu Iya, ya, belum betul banyak betul TV, betul. belum ini gitu. Jadi yang diingat justru itunya. Jadi makanya bicara tentang bahasa cinta, pada dasarnya kita bicara yang umum aja dulu lah. Bahasa cinta itu ya tadi pertemanan, ngobrol, interaksi, kehangatan. Mengenai ada detail-detail yang berbeda satu sama lain nanti mungkin lebih ke arah penyelidikan kita aja. Tapi boro-boro kita bisa menemukan yang agak spesifik. Punya waktu aja seringnya enggak kita. Kita enggak, kadang-kadang enggak menyengajakan punya waktu untuk mereka gitu. Ini yang problem di situ gitu. Nggak terlalu harus Iya iya banyak betul. waktu ya.
Nah, betul. Ini Iya. tidak harus banyak waktu, tapi Iya. kalau berkualitas itu Iya. bagus Kayak misalnya ya. Bisa pagi-pagi bagus. Oh. anak-anak mau berangkat gitu. Kita usap, kemudian kita sambil bisikin, misalnya selamat bersenang-senang, selalu tersenyum. Gitu. Wah, iya, iya, Kayak iya. dulu anak bujang saya yang pertama itu kan agak ada gangguan konsentrasi juga ya. Jadi kalau ke sekolah itu pasti sangat di kelasnya sangat terganggu dengan distrak teman-temannya dan sebagainya gitu. Nah, tapi dulu waktu dari kecil itu saya dengan suami itu pasti sugestinya selamat bersenang-senang, selamat bermain. Kemudian pas pulang sekolah biasanya saya tanya, tadi main apa di sekolah gitu, nggak pelajaran apa gitu. Nah, itu yang membuat dia dengan kondisi ada begitu masih semangat untuk ke sekolah karena biasanya selamat bersenang-senang sambil dibikin, sambil diusap kepalanya. Itu berapa detik ya Pak Wasmin? Mungkin ya hitungan detik lah. Ini juga ritual yang saya lihat mereka kok bersemangat banget ya. Jadi setiap habis maghrib atau habis sisa yang mereka datang ke kamar ibunya habis terus sisa. Baca habis sisa. Setiap habis sisa itu mereka habis sholat berjamaah mereka tuh berlari ke kamar untuk ngebaca, didengerin sama ibunya. Hanya terakhir-terakhir itu karena ibunya pas berkata ibunya lagi kecapean itu. Jadi anak boleh turun semangat. Dulu awal-awal itu semangat loh mereka tuh lari berdua masuk kamar. Duduk di kasur gitu. Gosok gigi sekarang. Gosok gigi bareng gitu. Nah, itu ritual yang mereka merasakan dapat perhatian, dapat afeksi gitu. Nah, hanya memang kita kadang-kadang juga lupa bahwa itu bagian dari momen gitu. Kadang-kadang kita juga udah basa-basi aja gitu, nggak mendampingi betul-betul gitu. Betul. Alhamdulillah. Nah, ini makanya mengingatkan kembali lah pembahasan mindset ke-10 itu banyak. Nanti mintalah pendapatnya pendengar ini. Kayak misalnya setiap anak habis mandi kita cium rambutnya, kan aroma sampo. Ritual-ritual itu setiap mandi mana? Anak-anak itu setiap mandi kadang-kadang setoran kepala gitu. Ayah udah mandi, pengen dicium gitu. Ada anak saya itu pleng seharian nggak itu, oh ada apa gitu. Ternyata dia malas keramas. Oh jadi kalau dia udah malas keramas dia menghindar kalau habis mandi, nggak setoran kepala. Biasanya kan setoran kepala gitu. Jadi ada orang tua yang setiap malam datang ke kamar anaknya untuk menyelimuti sebelum anaknya benar-benar tidur, lagi itu diselimuti, diusap gitu. Itu adalah ritual-ritual. Mungkin banyak yang orang tua bisa contohkannya di pendengar, silakan beri ide-ide tentang konsep-konsep interaksi yang sifatnya sederhana tapi menyayangi. Anak benar-benar menyayangi gitu. Anak benar-benar merasa disayangi. Karena sayang ini intangible ya, dia nggak kelihatan bentuknya, nggak kayak barang gitu. Kalaupun kita ngasih barang, bagaimana barang ini bukan sebagai bentuk sayang, tapi dia cuman media saja gitu loh. Gimana dengan barang kita bisa interaksi dengan barang itu gitu. Bukan barangnya sebetulnya. Yang ditangkap anak itu yang masuk ke relung otak limbiknya itu adalah interaksinya itu. Interaksinya. Betul. Siap. Baik. Alhamdulillah. Ini mulai ada yang sharingnya begini Pak Wasmin. Satu ketika katanya anak itu pernah mendapatkan pengalaman yang sangat berkesan untuknya, yaitu sederhana Pak Wasmin, yaitu main kuda-kudaan dengan suaminya ibu. Nah ini dengan istri yang bertanya, ya dengan ayahnya begitu. Nah itu sangat berkesan untuk anak karena pada saat itu pas anak naik ke punggung bapaknya juga mainin, jadi seru sekali. Nah sekarang anaknya itu suka minta nagih untuk naik ke punggung bapaknya, tapi bapaknya ini jadi suka nggak mau. Karena alasan capek lah, karena alasan lagi nggak enak lah atau lain sebagainya. Nah ini bagaimana ya mengingatkan suami, padahal kan itu mungkin titik senangnya anak, tapi suami nggak mau, akhirnya anak jadinya suka jadi nangis dan nggak nyaman, jadinya itu momen yang sangat mahal banget itu bagi anak itu mahal sekali. Orang tua nggak ngerasa loh itu. Coba mungkin ini nanti diperdengarkan kembali nih siaran ini biar mengingatkan kembali, jangankan suami Anda ya, kita yang ngisi parenting aja kadang-kadang suka lupa ini momen sayang gitu karena kita lagi kecapean gitu. Tapi kalau kita ingat kembali bahwa ini momen interaksi, pasti kita nyempetin lah untuk bangun, duduk, ngelihat mereka sikat gigi bareng, gosok gigi bareng gitu. Termasuk kalau anak naik ke punggung gitu, malah kita mainin. Kalau dulu saya
kaki saya berbaring, terus kaki saya naik, Oh anak iya. saya pesawat-pesawatan di kaki saya ke atas Iya, gitu. iya. Gitu. Dulu Masya waktu Allah. kecil, sekarang udah gede momennya sekarang ini saya kadang-kadang merasa bersalah nih ketika yang bujang ini yang sudah kuliah ngajak diskusi tentang politik ya. Dia Waduh, senang waduh, politik. waduh, waduh. Aku aku kadang-kadang suka gak sabar. Padahal itu momen asik juga ya. Aku Iya, harusnya iya. datang gitu. Nah, kalau dengan ponakan yang laki-laki catur. Nah, sekarang saya Oh. catur. Itu momen sayang sebetulnya gitu. Nah, hanya Betul. aku fokus ke ngalahin Kalau ya. misalnya digendong anaknya terlalu berat, mungkin cari yang lain ya. Cari cari cara lain lah gitu. Hmm. Cari cara lain Kan gitu. bisa jadi anaknya udah tumbuh besar, udah berat lumayan. Bisa Aha. Iya, cari yang iya, lain. iya. Betul. Jadi Carilah kasih. ide-idenya. Tadi bagus tuh idenya naik kuda-kudaan ya, anak naik ke punggung gitu. Kalau udah gede, idenya apa ya? Diskusi sih memang. Alhamdulillah sih. Ngobrol ya. Kalau Kalau kita anak masih mau nobar, diskusi, nobar nonton kita bareng. nonton bareng. Jadi kayak kemarin nonton kisah nyata tentang pesawat yang jatuh itu, film itu, terus nanti ada cemilan-cemilan, nah itu kan sambil pas Masak takut bareng. ya, Pas terus masak cemilannya juga bareng. bareng gitu Mhm, mhm, mhm. bisa. Iya, iya, iya. Saya jadi ingat dengan tayangan di YouTube ini Pak Wasmin Bu Lilis, Panji Pragiwaksono. Nah, Dia tuh nonton dengan anaknya Dipo, nonton trailernya film Nusa. lusa. Nusa ya Pak ya. Mungkin Ya, Bapak atau Ibu pernah melihat dan itu mereka berdua nonton bareng dan kan memang trailer film Nusa juga bagus sekali ya Pak ya. Jadi ada trailernya aja bagus ya. iya, kita juga sempat sampai ikut apa ya, terharu, greges kayak pengen nangis gitu, Pak. Dan momen so sweetnya antara Panji dengan anaknya Dipo ini terjalinnya setelah nonton itu. Sampai nanya, apa yang kamu rasain, Nak? Apa yang kamu dapat dari trailer tadi? Bagus nggak filmnya? Dan akhirnya mengarahkannya adalah menuju ke kamu pengen kan jadi animator, animasinya bagus nggak? Kamu mau kan jadi seorang animator? Nah, akhirnya ada obrolan yang bikin apa ya Pak ya? Ada sebuah motivasi dari orang tuanya. Wah Nah, itu menarik itu itu. nobar itu keren. Mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat tuh Pak. Ini mungkin Iya. bisa jadi pelajaran parenting yang bagi saya sih, oh kayaknya saya belum nyampe deh ke anak ngajak nonton bareng. Iya. Seringnya kalau dia waktunya nonton, suruh nonton aja sendiri gitu. Bareng. Apalagi kalau tontonannya itu ada mengandung banyak emosi, Iya betul. Ketawa bareng kesedihan, gitu. Itu. terus keharuan. Apalagi ada film yang mana tuh sampai ngejerit gitu, gitu sampai gitu itu keren banget itu. Bagus ya Pak ya. Iya, iya. Hanya ingat film tetap sebagai media saja. Iya, iya. Jadi tetap harus ada interaksinya, Ada gitu. emosinya, ada rasanya. Oh, siap. Jangan nonton film malah sibuk dengan emosi buruk gitu. Kok benar ribut aja. Jadi fokusnya bukan ke filmnya sebetulnya. Usah teriak-teriak, ribut. Ya filmnya iya, tapi ini kita harus niat, ada intention tersendiri di orang tua. Orang tua harus punya intensi saat kuda-kudaan. Intensinya apa? Iya. Saat diskusi harus punya intensi tersendiri. Bukan ke diskusinya, tapi sayang delivery sayang itu. Nah ini sehingga muncul pertanyaan tadi meskipun Bapak juga sudah menyampaikan apa ya, tidak ada durasi lama atau sebentar itu bukan ukuran. Akhirnya ada yang bertanya begini Pak Wasmin, Bu Lili, sebetulnya kalau begitu berapa lama waktu yang diperlukan untuk interaksi dengan anak per hari? Karena meskipun Bunda ini adalah seorang ibu rumah tangga kan tetap sibuk dengan pekerjaan domestik dan wirausaha rumah. Mohon pencerahannya Pak Wasmin Bu Lilis. Iya. Kalau himbauan untuk memeluk anak tuh minimal 5 menit gitu. Jadi kalau misalnya mau waktu 5 menit tapi hadirkan rasanya gitu. Jadi yang penting itu bukan waktunya tapi kualitasnya. Mana ada interaksi mata ketemu mata. Kemudian kita juga siap untuk mendampingi. Karena bisa jadi kayak saya mendampingi anak misalnya 7 hari, ada masa lelahnya, mungkin dari 7 hari itu hanya yang bermakna untuk anak saya mungkin 4 atau 3, tapi nggak apa-apa, lakukan aja tiap hari. Kalau saya sih berpikiran begitu gitu. Iya. Ketika misalnya mendampingi anak bercerita, ada saatnya saya lagi pikiran kemana-mana ya bercerita gitu. Tapi karena tiap hari pasti ada lah dari 1 minggu itu yang berkualitas. Jadi tadi yang penting adalah
yang penting adalah rutin gitu ya, meskipun sedikit. Jadi jangan sepelekan hal yang kecil tapi dibuat rutin itu Pak Wasmin. Iya. Hal yang kecil dibuat rutin, uang misalnya 500 perak, hanya 500 perak dibuat rutin, itu bisa penghasilan dari itu dikali kuantitas jadi tinggi. Nah itu aja, jadi kita bermain yang aduh nanti harus ini gitu. Kalau saya sih ya kita sebagai orang tua ada saatnya cepat capek juga gitu ya. Betul, Nah, betul. apa terus saja lakukan itu gitu tiap hari. Saya sih terinspirasi ada seorang ustadz yang bilang kalau misalnya sholat malam itu minimal 1 minggunya 7 kali gitu. Karena dari 7 kali itu mungkin ada berinteraksi dengan Allah hanya 1 kali atau 7 hari itu hanya untuk formalitas saja, tidak apa-apa. Nanti juga lama-lama akan merasakan itu. Jadi terus konsisten, ada kualitas tentunya Pak Wasmin. Ya. Siap. Baik. Nanti saya bacakan lagi pertanyaan berikutnya Pak Wasmin, boleh Lis? Ya. Alhamdulillah bisa mengulang kembali audionya. Kita jeda dulu Pak Wasmin, boleh Lis ya. Baik, nah sebelum jeda sahabat MK, silahkan daftarkan diri Anda untuk bergabung di Hypnotherapy Certification Workshop. Ada early bird special untuk Anda yang daftar sekarang. Daftarkan diri Anda melalui nomor di 0811 225 002. Masya Allah. Setelah jeda sahabat MK, kami akan kembali untuk Anda.